mengatakan berjing jangan dari hatian. Rahayu dari punya sekali. Semoga kita pun kepada masyarakat ibadah di bangku sanggup Gusti. Semoga semuanya satu-satu harus. Gusti kalau nak iblis memberi pitulungan kalau menikah nak membuat kok kemana Allah yang kamu dan besar. Lain Roma Abraham, Roma sekarang, Roma Yakub, jangan Allah kamu yang kamu letak kamu sanggup Gusti kamu Yesus Kristus. Allah yang kamu berkenan kehilangan umat kamu pun. Allah yang tansana doakan tentang rahasia yang kamu lalu ini sang kawes. Selami kamu ngantuk tiba dengan sopo tuko yang jangan dikawaitan nanti paripurno. Kamu kalau pasar nonton panggung potuko. Atau Gusti, atau Tuhan berkati ibadah minjam menikah wiwitan nantos paripurno astanipun Allah sang Romo sang Putra sang Roh Suci. Amin. Belajar dengar, kebasakan pada pemilu. Shalom. Shalom. Ya puji nama Tuhan. Tuhan sudah menuntun kita untuk berada di tempat ini, untuk kita bisa memuji namanya, dan Dia akan tetap menuntun kita sampai kesudahannya nanti. Tuhan, kita memuji Tuhan yang mantap. Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang Maha Kuasa, yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur oleh karena berkat dan anugerah-Mu. Hari-hari yang telah kami lalui Tuhan, tuntun hingga pada saat ini, Tuhan, perkenankan Kau kumpulkan jemaat-Mu untuk beribadah dan untuk mendengar sabda dan firman. Bapa, kami menyerahkan kehidupan ini hanya ke tangan kuasa. Ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga dengan pengampunan yang dari Engkau, berkat-Mu untuk kami tidak akan terhambat, sehingga kami mampu untuk mengerti firman dan melakukan segala firman di dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut firman dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Iya, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita mencoba belajar dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tetapi sebelum ini kami atas nama majelis ataupun pribadi menyampaikan terima kasih pada Pak Gembala Sidang yang dengan kesungguhan telah menyampaikan pengajaran kepada jemaat tentang kitab Wahyu sampai selesai. Hingga dengan demikian, dengan pengajaran itu telah membuka suatu cakrawala pemikiran ataupun pengetahuan baru tentang apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Dengan demikian, jemaat diberkati dan menambah pengetahuan dan wawasannya dalam melakukan kehidupan ini. Juga di dalam kitab Wahyu dituliskan bahwa tuliskanlah kepada malaikat sidang. Ya, malaikat sidang telah meresponi ataupun pemimpin sidang meresponi panggilan itu, sehingga mereka memberikan pengajaran yang penuh kepada jemaat. Dan juga di sana dituliskan 7 kaki dian, yaitu 7 jemaat. Demikian kita termasuk 7 jemaat yang tertulis dalam kitab Wahyu yang sudah mempelajari tentang kitab Wahyu, apa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Suatu jemaat yang sungguh mengerti tentang panggilan Tuhan. Dan juga menambah pengetahuan tentang saya pribadi tentang keadaan dunia ini, bahwa kitab suci ini kalau kita baca dari awal itu diawali dengan Pergus dan ditutup dengan Pergus. Tetapi Pergus yang baru saja kita pelajari pasal 22, suatu Pergus yang luar biasa, melebihi Pergus yang telah hilang waktu Adam. Kalau Pergus yang dulu yang telah hilang itu di sana ada dosa yang masuk, tetapi yang kita pelajari kemarin itu tidak ada laknat di sana. Itu beda. Kalau di Pergus yang dulu itu ada sungai yang mengalir mata airnya dari Eden itu, tetapi yang akan kita terima, yang kita pelajari itu aliran ataupun mata air itu mengalir dari tahta Allah. Luar biasa. Pergus yang lama hanya ada 1 pohon kehidupan, tetapi di sana di sepanjang sungai ini banyak pohon kehidupan, bahkan berbuah dan daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Di Pergus yang lama itu penerangannya pakai matahari, pakai bulan, bintang, tetapi Pergus yang akan kita miliki, Pergus yang sudah kita pelajari di sana menuliskan bahwa penerangannya adalah kemuliaan Allah, tidak ada matahari, bulan dan bintang, karena penerangannya itu langsung daripada kemuliaan Allah. Dan lagi, meskipun di dalam perjalanan hidup ini ada penderitaan, ada sengsara dan sebagainya, itu adalah bentuk daripada kasih Allah kita. Karena segala sesuatu tentang penderitaan itu sudah diberitahu terlebih dahulu.
Tuhan sudah berfirman bahwa akan ada masa-masa sengsara dan masa yang sulit, sehingga itu menjadi suatu penampian ataupun pemurnian ataupun ujian bagi kita untuk kita menerima Firdaus yang baru yang disampaikan oleh Tuhan, dan kita sudah mempelajarinya di dalam kitab Wahyu. Nah, dengan demikian kita menyadari bahwa itulah suatu anugerah Allah bagi kita yang percaya. Dan untuk pagi hari ini kita akan belajar dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, nasihat-nasihat terutama untuk berjaga-jaga. Dari ayat pertama sampai ayat 42 itu Tuhan Yesus menceritakan bagaimana keadaan dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan lalu akhirnya ayat 43 dan 44 di sana dijelaskan bagaimana kita harus berjaga-jaga, yaitu seruan Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga. Akan kita baca Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Karena yang selanjutnya sudah kita pelajari. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang berjaga-jaga? Memang berjaga-jaga itu banyak orang sikapnya masing-masing. Yang gampang aja kita berjaga-jaga atau bersiap-siap karena apa? Ya mungkin sebentar lagi akan datang hujan. Ya kita berjaga-jaga, bersiap-siap, membuat lahan, menyiapkan pupuk dan obat-obatan dan lain sebagainya. Kita berjaga-jaga, berarti mengerjakan sesuatu, bersiap-siap, berjaga-jaga. Kita tahu berjaga-jaga kalau kita ke kota lihat itu pabrik-pabrik itu di depannya itu ada satpam yang jaga. Di situ berjaga-jaga. Jangan ada orang yang tidak berkepentingan itu masuk. Makanya lapor dulu, berjaga-jaga. Berjaga juga berjaga-jaga. Di sini Tuhan Yesus menasihatkan, ya kalau kita tahu datangnya kapan, ya seperti tuan rumah yang rumahnya mau kecolongan, mesti berjaga-jaga, tidak tidur dan lain sebagainya, pegang pentungan, pegang arit dan lain sebagainya, berjaga-jaga, ya seperti itu. Tetapi khotbah Tuhan Yesus selanjutnya tentang berjaga-jaga, nasihat Tuhan Yesus tentang berjaga-jaga lain, tidak seperti ini. Kita akan baca seterusnya itu ayat 42 dan sampai 45 sampai 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memelihara mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu duduk. Berjaga-jaga itu seperti itu. Berjaga-jaga berarti apa? Melakukan tugas itu dengan setia. Kita sebagai orang manusia hidup di dunia punya banyak tugas. Tugas di keluarga, tugas di masyarakat, terlebih tugas di dalam jemaat. Kita setia dalam menjalankan tugas. Setiap ibadah jemaat Tuhan setia dalam melakukan tugas masing-masing.
hal berjaga-jaga seperti ini ya, kalau saya sudah hafal ini, karena saya dulu itu berjaga-jaga supaya kalau Tuhan datang itu sedang bekerja. Saya waktu itu kerja bangunan ya, setiap siang itu jam 12 ke atas itu tuannya itu mesti datang, pemborongnya datang. Siap-siap kita kerja keras. Tetapi pekerjaan yang saya lakukan itu bukan pekerjaan yang bijaksana, karena pada suatu hari ketahuan. Setelah datang sore-sore kira-kira jam 3, dia marah-marah. Dan gawe mungkin ditocah untuk menyambut gawe dikin tiga tilae di ketahuan, karena itu bukan dengan bijaksana, karena itu akal-akalan. Demikian juga kita sebagai umat Allah tidak akal-akalan seperti itu. Kita sungguh-sungguh menyelesaikan tugas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ini pekerjaan memberikan makan kepada hamba. Ini sebetulnya pekerjaan Tuhan itu, bukan pekerjaan hamba, pekerjaan Tuhan. Maka setiap langkah hidup kita dituntun oleh Tuhan itu termasuk pekerjaan-pekerjaan ini, semua pekerjaan Tuhan. Kita melakukan karena kita diberi hidup oleh Tuhan, dan kita juga disebut rekan sekerja Allah. Waktu kita akan dihembusi dengan napas kehidupan sampai beranak cucu ya, itu sudah kehidupan ini belum pernah dicabut, sudah dipatenkan itu bahwa ini milik manusia ciptaan. Dengan demikian berjaga-jaga berarti melakukan dengan setia tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita sebagai umat Allah, sebagai orang percaya, kita akan melakukan tugas ini dengan setia, dengan tanggung jawab, dengan kesungguhan, dengan kerendahan hati, dengan kasih. Itulah berjaga-jaga. Bukan berjaga-jaga itu malas, bangun tidur masih pagi, nggak punya kerjaan apa, tidur lagi. Karena sebentar lagi kalau Tuhan datang saya nggak butuh apa-apa, sudah ada makanan, minuman, sudah tidur lagi. Bukan begitu. Berjaga-jaga berarti melakukan pekerjaan dengan setia dan dengan tugas yang dibebankan Allah kepada kita sampai yang memberikan pekerjaan itu. Yang kedua, ini karena bebannya itu sampai pasal 25, maka kita juga akan lanjut sampai pasal 25 ayat 40, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Matius 25 ayat 1 sampai ayat 5. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semuanya lalu tertidur dan seterusnya. Kenapa hal berjaga-jaga diumpamakan seperti ini? Gadis yang bodoh dan bijaksana. Lawan kata dari bodoh itu bukan pintar di sini, tetapi bijaksana. Hal kerajaan Allah pada waktu itu, kerajaan Allah adalah Roma pasal 14 ayat 17. Kita lihat Roma pasal 14 ayat 17, apa kerajaan Allah itu? Roma pasal 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, kedamaian, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18.
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi, hal kerajaan pada waktu itu, di sini dituliskan pada waktu itu hal kerajaan Allah pada waktu menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kerajaan Allah itu seperti ini. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang cara kerja kerajaan Allah. Cak-cakane urip waktu Tuhan Yesus datang. Akhir zaman itu seperti ini, seperti gadis yang bijaksana. Jadi kita berjaga-jaga juga berarti berbuat bijaksana. Pasal 25 ayat 13 kita akan baca. Ini diulang lagi. Pas Matius 25 ayat 13 terusannya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ternyata perumpamaan seperti ini juga dipakai oleh Tuhan untuk berjaga-jaga. Kalau kita pelajari sebetulnya sepertinya tidak ada kata-kata yang menuntut untuk berjaga-jaga. Tetapi inilah berjaga-jaga berarti hidup dengan bijaksana. Di dalam pelayanan kita bijaksana, di dalam lingkungan masyarakat bijaksana. Pelayanan harus dengan bijaksana sehingga tidak rusak-rusuh. Ini tadi diibaratkan seperti gadis yang bodoh mau menjemput laki-laki mempelai, tetapi ya asal mangkat bawa pelita. Dia nggak mikir kalau pelita segini gedenya atau tempat minyaknya segini ini cukup enggak untuk nanti, karena waktunya belum pasti kapan datangnya si pengantin ini. Tetapi yang bijaksana pakai seret minyak, bawa minyak juga. Dia berjaga-jaga supaya nanti kalau mempelainya nggak datang-datang, nanti ini kan ceritanya ketiduran. Akhirnya setelah bangun ya pelitanya yang 5 gadis ini sudah mulai surut karena minyaknya mau habis. Tadinya cuma asal berangkat, asal kerja, asal melayani, tetapi tidak dengan hikmat. Umat milik Allah akan diberinya hikmat untuk melakukan segala pekerjaan. Karena hidup kita diatur oleh Tuhan, langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Makanya kalau kita diatur oleh Tuhan, ya menurutlah, karena ya Tuhanlah yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa untuk segala hal. Di sini jaga-jaga berarti melakukan hidup ini dengan bijaksana. Nasihat Tuhan Yesus selanjutnya tentang berjaga-jaga. Pasal 25 ini ayat 24 sampai dengan ayat 24, pasal ayat 14 sampai dengan ayat 17. Begini ceritanya, sebab hal kerajaan surga lagi, cara kerja kerajaan Allah bukan tujuan, sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu berangkat. Ayat selanjutnya, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Terus hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Terus
Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu ya sampai situ. Jadi berjaga-jaga menurut Tuhan Yesus, kita harus melakukan segala macam pekerjaan kita. Kita melakukan segala macam pekerjaan menurut kesanggupan kita masing-masing. Baik itu pekerjaan atau pelayanan yang bersifat natural ataupun yang supranatural, melayani masyarakat lingkungan, melayani keluarga ataupun melayani di gereja jemaat Tuhan. Itu menurut kemampuan Tuhan sudah mengukur kemampuan kita masing-masing. Jadi berjaga-jaga berarti bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan-jangan bekerja dengan sungguh kita lupa akan pelayanan kita, akan tujuan hidup kita. Bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh, tapi berlandaskan pada kita kembali lagi kepada jemaat yang mula-mula. Kita akan buka Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Caranya hidup, cak-cakan murid di dalam kita berjaga-jaga. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Jadi cara hidup itu seperti itu, meskipun ya nasihatnya kita harus kerja keras menurut kemampuan masing-masing, tapi tidak meninggalkan konsep kehidupan kita seperti jemaat yang mula-mula. Jadi yang mula-mula itu akan menjadi teladan bagi kita semua. Segala sesuatu yang mula-mula menjadi teladan bagi kita tentang kasih. Tuhan Yesus menegur pada jemaat di Efesus, di dalam kitab Wahyu, janganlah meninggalkan kasihmu yang semula. Segala sesuatu yang semula itu selalu menjadi patokan ataupun tuntunan bagi kita, termasuk cara hidup jemaat yang mula-mula itu seperti ini. Ya tentu kalau sekarang zamannya sudah lain, kita tidak akan menjual tanah rumah yang hanya milik satu-satunya lalu menyerahkan di depan kaki para rasul. Di depan kaki itu maksudnya mereka menyerahkan dengan rendah hati, bukan kakinya di situ, tidak. Tetapi karena zaman sudah berubah, tetapi cara ataupun konsep hidupnya tetap sama, saling memberi, saling menyantuni. Di dalam kehidupan ada kesehatian, ada kesatuan, sehingga karena kerja keras Tuhan memberkati jemaat itu, sehingga rasul-rasul ini tidak dibebani dengan diakonia. Karena setelah ini jemaat berkembang lalu ricuh soal diakonia, sehingga para rasul tidak mau pelayanannya membawakan firman itu dibebani dengan urusan rumah tangga, urusan diakonia. Maka dibentuklah 7 orang untuk menjadi diakon, untuk mengatur jemaat itu dalam hal jatahnya masing-masing.
karena waktu itu berkembang ada beberapa jemaat dengan berbagai macam suku dan bahasa. Mereka ricuh soal yang mula-mula kan janda-janda diperhatikan, yang kekurangan diberi dengan jalan mereka sehati saling memberi. Tetapi setelah jemaat berkembang, itu mereka membentuk semacam diakonia yang mengurusi sosial. Tetapi waktu zaman sekarang, zaman sudah berubah, tidak seperti dulu, tetapi tetap ada diakonia, tetap ada sosial, tetap ada kesehatian, tetap ada. Itulah cara berjaga-jaga. Karena pekerjaan ini sebetulnya pekerjaan menggandakan uang ini pekerjaan Tuhan, karena mereka mempercayakan rekan sekerja Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan ini. Tapi bagi mereka yang menerima cuma satu, tidak mampu untuk, sebetulnya kemampuan cuma satu, satu aja tidak mampu untuk melakukannya, karena mungkin kemalasan dan kebodohan ataupun kejahatan mereka tidak melakukan pekerjaan yang telah Tuhan bebankan untuk orang itu, maka mereka tidak melakukan. Jadi segala pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Hamba dipercayakan untuk melakukan segala sesuatu. Demikian juga kita hidup di dunia ini, semua langkah kita diatur oleh Tuhan, termasuk kehidupan kita. Segala pekerjaan ini untuk Tuhan, karena ada firman mengatakan, hamba-hamba bekerjalah kepada Tuhanmu sedemikian rupa sehingga seperti pada Tuhan. Karena akhirnya khotbah ini ditutup dengan penghakiman. Yang dibicarakan dalam penghakiman itu adalah pemberian. Segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, ini kau lakukan untuk aku. Jadi semua pekerjaan ini sebetulnya adalah untuk Tuhan. Kita bekerja untuk orang lain giat menurut kemampuan kita, seperti kepada Tuhan. Jadi pekerjaan di dunia ini, meskipun masing-masing pekerjaan tidak luput dari pengawasan Tuhan. Berjaga-jaga berarti melakukan itu semua, karena hidup adalah milik Tuhan. Kalau hidup sudah milik Tuhan, kita disediakan segala tempat, sesuatu tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kalau segala sesuatu diserahkan pada Tuhan, termasuk hidup, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau kita sakit, kita menyerahkan kepada Tuhan dengan kesembuhan melalui dokter yang sudah ditentukan oleh pemerintah ataupun yang sudah diperbolehkan di dalam ajaran Tuhan. Sakit dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, dibawa ke puskesmas. Bukan sakit untuk dibawa ke dukun. Kalau dibawa ke dukun itu berlawan dengan yang menetapkan langkah-langkah kita, hidup kita, berlawanan dengan ini. Karena ajaran dukun berlawanan dengan pengajaran Allah, sehingga yang memiliki kehidupan, yang mengatur hidup kita mesti akan marah-marah. Seperti halnya waktu Adam melakukan pelanggaran, maka mereka mati. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Demikian juga orang yang sudah baik-baik, hanya gara-gara masuk angin pergi ke dukun, pulang dari dukun, kalau tidak mati mesti sudah koma. Bukan tubuhnya tetapi rohnya sudah koma. Kalau diterus-teruskan kembali lagi akan mati. Mati seperti Adam, mati ala Adam. Sudah mati tapi masih hidup 900-an tahun. Mati seperti itu. Maka hati-hati dalam hal berjaga-jaga ini. Jangan kita memberikan kehidupan ataupun hanya karena sakit, penyakit itu lalu meninggalkan Allah dengan jalan pergi ke dukun. Di
diobati dengan jampi-jampi dan semua manusia di dunia ini sakit karena dunia yang kita tempati ini dunia yang sudah tertutup. Para nabi pun sakit, para orang-orang yang melayani Tuhan pun sakit. Bahwa tidak hanya itu, ada yang mati dibunuh banyak sekali. Itulah kehidupan. Jadi berjaga-jaga berarti kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan kegiatan kita, dengan kemampuan kita, karena semua pekerjaan adalah rezeki. Dari yang dikasih Tuhan itulah nasihat Tuhan Yesus tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga itu berarti bukan jomblo, kasarnya jomblo nggak ngapa-ngapa, kerja malas dan lain sebagainya. Malah sebaliknya, kita tahu kalau segala sesuatu akan habis waktunya, itu pasti kerja keras. Kita lihat sepak bola itu, kalau waktunya sudah habis, apalagi kalau lihat wasitnya sebentar-bentar begini terus, wah, supporter yang fanatik sudah mulai teriak-teriak, pemain sudah gencar melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan gol-gol yang diinginkan, untuk mendapat kemenangan. Demikian juga kita sudah mengerti apa yang akan terjadi melalui pengajaran kita Wahyu, dan kita berjaga-jaga supaya segala sesuatu yang kita pelajari yang dari hal itu menjadi milik kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pengertian bagi kita dan pengertian membangkitkan iman kita dan memberkati kita sekalian dalam melakukan hidup kita dalam berjaga-jaga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas firman yang kami pelajari pada pagi hari ini. Kami mohon kepadamu Bapa supaya Engkau memutraikan di dalam setiap hati jemaatmu yang ada di sini dan setiap firman, sehingga kami mampu merubah cara hidup kami, konsep kehidupan kami, dan kami bersedia dan berjaga-jaga menjelang kedatangan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk ibadah ini, semoga kita memberi padu. Bapak, kami sudah mengucapkan syukur untuk himpunan ini. Kami bersyukur untuk hadirat. Kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk karya-Mu. Kau Allah yang terus membentuk kami sehingga kami makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur karena Kau menciptakan kami. Kau punya rencana dalam hidup kami. Biarlah kami mengikuti rencana kami pertolongan Kau, sehingga kehendak Allah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, katakan, terimalah kami dengan iman. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus akan membimbing saudara dalam kemenangan menghadapi kehidupan ini. Karena saudara akan dijadikan garam dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberkati saudara. Haleluya. Amin. Bapak, terima